jatuh di pikir. Asik gak? Kenapa rumah tangga begini? Karena satu sama lain tidak tahu hak kewajibannya, yang laki-laki tidak tahu laki-lakinya, yang wanita tidak tahu kodrat wanitanya. Timbul proses. Nah ini yang kita masalahkan. Proses perjodohan itu ada 3 proses sebetulnya. Cuma yang dipahami umumnya orang cuma 2. Sehingga ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kaki. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ternyata salah. Orang buta nggak punya mata, gimana nggak punya cinta dia? Akhirnya dibalik. Dari mana datangnya lintah? Dari kali naik ke sawah. Dari mana datangnya cinta? Dari hati naik ke mata. Ternyata juga tidak pas. Ayo kita buktikan sekarang. Mau kita buktikan? Kenapa suka nggak pas? Tidak mau menghadirkan. Sehingga ada jodoh, ya, yang haluannya lewat mata. Mata ini pandangan. Pandangan selalu berwujud materi. Cinta karena pandangan mata. Cantik, ganteng, karena gantengnya, karena cantiknya. Betul nggak? Nanti makin tua makin tua, orang nggak ganteng terus. Kok soalnya geleler gitu. Ini kok blender gitu. Loh, bisa apa bocah? Jujur cinta kita luntur. Cinta luntur sehingga kadang suka nyari yang lain. Tidak laki, tidak perempuan. Kalau itu dasarnya pasti. Betul. 1. Ada faktor kepentingan lain. Daripada jadi perjalanan, daripada jadi bujang lapuk, udah biarin deh. Kepentingan. Tambah fisik. Ini pandangan. Jodoh yang didapatkan berdasarkan pandangan. Dari mata tadi cintanya. Bukan cinta yang sebenarnya. Padahal landasan pernikahan syarat utama adalah cinta. C-I-N-T-A. Udah didapatkan. Ternyata cuma mata. Wah, masuk bagus. Sampai ada di pengalaman. Jangan. Asal masih lama. Kenapa itu? Iya kan? Ada yang mau kumpulin boleh. Ayo, enggak gitu Pak. Ayo, silakan. Saya tak paksa aja. Kita mau bicara fakta dulu. Kita rumah tangga tidak gitu. Ada begini gitu pengalaman. Ada anak muda usia 24 tahun, dia rela menikahi wanita berusia 55 tahun. Cinta. Ya cinta. Tapi cinta yang lewat mata. Kenapa? Wanita itu kaya raya. Dia pengusaha. Fisik apa tidak? Fisik. Wah, kalau saya naik masalah mobil ada, ya kan? Duit ada. Nanti itu anak muda. Beda. Bisa ditanya ya. Banget. Ibu yang dari pandangan, dari hati, udah bisa nerima belum? Udah bisa, ya? Paham nggak? Ada nggak dalam kehidupan begitu? Paling
Tapi perbedaan ini justru begitu ketemu, saling orang melengkapi, kalau terus saling umur, itu naik ketemu itu, kok nggak lepas. Coba deh. Semakin ke kanan semakin kencang. Nek pengen lepas kudu ke kiri. Itu tuh mau beberapa kali putaran. Lepaskan itu putaran ke kiri, putaran ke kanan, semakin lengket. Itu aja tentang Allah. Saya terima karena Allah. Kalau Allah tak jajan itu berbeda dengan saya bisa terima dengan berbagai kekurangannya. Dan kelebihannya nggak bisa lepas. Ibu pernah nggak lihat ada kakek-kakek, nenek-nenek kemana-mana keluar pegangan tangan, undangan pegangan nggak pernah lepas. Itu semakin ke kanan semakin lain, semakin dia dekat dengan Tuhan kehidupannya semakin lengket karena ke kanan itu urusan rohani, ke kiri urusan negara duniawi. Kalau berpisah karena terpaksa urusan duniawi. Kenapa? Yang terpaksa harus berpisah kenapa? Karena harus cari duit buat makan. Nah, pada urusan itu harus dikendorin ke kiri itu. Sudah. Kalau semakin ke kanan, semakin dekat dengan maunya nih. Kan puji loh, betul ya? Rasulullah itu ya Allah umur 20 tahun lebih bu, ibunya daripada putih. Itu kalau istirahat, ini kecil nggak bisa. Dia rebahan di pangkole Astagfirullah. Coba nek umur ramen tolo. Ramen tolo iki. Karo bojone kok ramen tolo. Itu Rasulullah itu. Coba ibu lihat kisah rumah tangga Rasulullah. Itu makanya usahakan rumah tangga itu diniatkan ibadah. Asal ibadah mesti karena Allah, bukan karena pandangan, bukan karena perasaan. Buah banget gimana? Aja ngono. Jadi dapat, memang kita harus diciptakan Allah berbeda. Menerima kekurangannya. Ya karena kelebihan apapun itu bisa bentuk. Memang waktu mudanya maju, bangga, keren kayak dari prima. Yang wanitanya kayak Manu. Waktu masih muda, seiring dengan perjalanan waktu, makin tua makin tua. Akhirnya apa? Oh nggak apa. Dulu zaman waktu muda kayak dari prima. Sekarang primanya sudah mulai tinggal. Enggak enak. Primanya dari. Betul kan? Bapaknya juga begitu. Walah bu, dulu mudanya kayak manuk darah. Nah sekarang kalau tua kayak manuk darah. Betul. Tapi mau dibuang sayang. Jadi itu akan dipertahankan. Itu karena happy, karena perasaan dan pandangan. Mulai tadi. Itu pandangannya. Susah. Kemana-mana pengennya. Saya merasa dewe-dewe. Kok dia gua banget. Gimana? Ya. Akhirnya ya wis Pak, nasi sudah menjadi bubur. Nah, disitulah akhirnya timbul permasalahan. Nah, kalau terjadi permasalahan bagaimana? Ya kan? Innallaha kana
ya. Apa tadi? Kapidoto linggapi bima kapidoto. Oh balati ya. Nah, kapidoto. Nah, bagaimana kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga? Kadang-kadang lakinya yang bandel duluan. Gitu. Gabung kan? Giliran gue, dia banget. Gini loh, Bu. Ini kan bukan urusan luar, bukan urusanmu, urusan rumah tangga. Kalau kita sudah terlewati semua, sekarang tinggal indahnya kita punya anak. Minimal bisa buat nasehatin anak tuh. Bagaimana kalau terjadi rumah tangga? Kadang-kadang bapaknya yang bandel duluan, kadang-kadang ibunya yang bandel duluan. Ya, pokoknya namanya rumah tangga makin ke sini kadang ujian rumah tangga ada. Nah, di sini kebetulan yang dinyatakan wanita. Walati, alati itu perempuan. Kalau aladi laki-laki, alati perempuan, alazina laki-laki. Kalau alati itu dan wanita yang boleh diartikan dan istri-istri yang takokuna ini laki-laki. Yang kalian takutkan, kalian khawatirkan nusuzahunna. Nusus itu pembangkangan. Bangkang ya, bangkang nggak mau nurut. Mereka nggak mau nurut, mereka nggak mau membangkang ya karena papa sudah mulai cinta, sudah mulai luntur. Maunya bedal aja ya, tapi maunya bedal aja nggak betah di rumah. Yang perempuan yang maunya bedal aja, karena udah jenuh, udah risih, udah apa, kan ada yang begitu. Ya ini muridnya Pak nggak mungkin. Nggak ada. Turut semua. Karena jauh. Ya. Di seberang. Kesini yang dikit. Ya kalau boleh sampean. Yang sering ngaji nggak gitu. Ya. Dan wanita-wanita yang kamu takutkan, kamu khawatirkan pembangkangannya sudah tidak taat lagi. Ya, gimana caranya? Kok dipegat wae? Jangan. Kata Allah, fa'ijuhunna. Nasihatin dulu, dinasihatin dulu. Ya kan? Anak-anak butuh perhatian, butuh sentuhan kasih sayang yang salah. Anak-anak itu belajar terus dulu nanti piye. Nasihatin yang enak aja lah, yang enak. Jangan disalah-salahin. Pasti ngamuk, ngomong istrinya itu disalahno, dipaitu, ngene rumpuk. Wah itu jangan. Kasih pengertian, dinasihatin. Iya kan? Dilus. Jangan ditak-tak. Wong malah minggat nggo buntelan awake dhewe sing re. Dia kan pikir, naik nih, dan punya pikir, mendo, ngerti mendo? Mendo itu sadar, turut gitu loh, wes nggak bedal neng, itu akhirnya ya, juga ya. Tapi kok dinasihatin masih nggak bisa, wahjuruhunna fil madoji'i. Pisah tidurnya, tempat tidurnya pisahkan istri dari tempat tidurnya. Pisahan kan? Apa? Pisahan. Ya, misalnya gini, yang biasanya tidur keranjang di kamar, udahlah suami ngalah tidur di depan biarin dia di kamar. Dia biarin dia tidur di kamar. Biasanya nyariin. Oh di bawah tempat tidur ya ulang-ulang kasur lantai lah di depan TV atau di mana gitu lah. Yang penting
minggat endi ngono. Kita kontrak lho ora ono gitu. Tetap satu rumah, tapi tidurnya bisa. Ya, kalau punya ranjang 2 boleh disebut bisa ranjang, ya ranjangnya siji. Ranjang di mana satunya buat tidur rame-rame, bisa ranjang di mana? Ya yang satu dia di kamar istri dia di kamar, yang suami kan fisiknya lebih kuat. Gula kasurnya di depan tungguin aja 2-3 hari wanita itu biasanya kangen dulu, tapi mau ngomong nggak berani karena wanita itu perasaannya gengsi, padahal sini sebetulnya wis makanya nggak aneh ya kan. Kadang-kadang kalau ibu-ibu jam 12 malam kok ngapung di depannya kok berbat-badik ngapainnya apa ya, artinya suami harus tanggap. Suami yang ngaji, yang udah dapat pelajaran ini harus tanggap. Dia aslinya pengen bangunin gengsi. Makanya kalau marah sama suami boleh, tapi tidak boleh lebih 3 hari. Karena logikanya kalau udah 3 hari istri mulai aku iya. Karena ya biasa pulang rusuk yang pengen dulu-dulu sih ya pulang rusuk. Kasih kuat sih ngelus ini loh harus suaminya di situ. Kalau tak begitu tuh ada aja lah pokoknya yang nyari apa lah mana ya mana bisa dibuat perasaan gini ya ini ngomel sendiri itu sebetulnya aslinya pengen bangunin. Cuma cara perempuan itu nafsunya 9, akalnya cuma 1, nggak punya akal dia. Kalau bapak-bapak mah nggak begitu salah sama istri, dia lebih salah sama anaknya. Saya buktikan Bu. Coba deh anak-anak itu, kalau anaknya pelangannya melorot, buru-buru dia itu. Coba istrinya, buru-buru apa? Jadi satu dinasehati, kalau dinasehati masih nggak bentuk bisa tidur. Ya, kami bisa panjang. Loh, kalau sudah begitu masih, sudah terlanjur keras hati atau terlanjur nggak tahu. Dia sudah ini sama ini itu, misalnya karena kasihkan main karaoke, kasihkan apa gitu ya di luar, tidak sama suami nggak begitu misalnya. Dinasihati udah pisah ranjang kok malah santai-santai aja, pisah ranjang kok malah WA-an terus gitu ya, pikiran mundur gitu misalnya. Apa yang ketiga caranya? Ya, khusus dahulunya bermaksud buat 1000 guna. Kalau masih gitu boleh suamimu mukul, tapi jangan kayak mukulin persakitan. Mukulin istri kan, mukulin copet, ya kan? Habis dipukulin, dikelonin lagi, nggak tahu malu. Itu dikebukin mulu. Bisa pergi. Dipakai lagi, dikebukin lagi, dikelonin lagi, malu. Jadi hubungannya apa? Tadi. Zorban, wero, mubarikin, ya. Dengan memukul yang tidak menyakitkan. Begitu aja loh sebetulnya. Kamu kandangnya aneh, sini aneh. Kalau bisa jangan mukul yang menyakitkan, tapi mukul yang menyenangkan. Ya, artinya gini lah. Wanita itu rasanya halus, kadang-kadang kita ini pakai satu tangan aja. Dibilangin angel, dibuat merosot kok. Dikasarin itu udah merosot, jadi nggak perlu disakitin sampai pelaku-pelaku. Mau dibentak aja merosotnya kok, istri. Ya, jadi pengertian mukul itu
bukan pukul gebukin, bukan. Sampai biru gitu. KDRT loh. Nah, KDRT. Itu ada orang itu ya, ini digebukin sampai biru Pak, sampai biru. Hampir seminggu kita tengah malam kembali dari itu. Jadi wajib guna tapi nggak untuk menyakiti. Nah, kalau sudah 3 itu sudah nasihatin sudah, usaha yang sudah dikerasin dikit sudah, jangan dibukin. Nah, fa'in atau nagum, maka jika istri itu sudah taat kepadamu, sudah mulai membaik, menunjukkan tanda-tanda mau menyadari merubah dirinya, fala tabghu alaihinna, maka engkau suami jangan nyari-nyari bagi mereka guna. Istri-istri itu sabila, jangan cari-cari lantaran lagi. Udah nek dikorek-korek sebaik apapun manusia mesti ada udah wong wis sadar, wong wis apik, sudah mulai baik, sudah mulai berubah. Udah jangan dicari-cari lagi kekurangannya, jangan dicari-cari lagi kesalahan. Nanti ribut lagi, mudah dimaafkan saja. Paham ya? Kan asik deh pelajaran ini ya. Nanti diulang-ulang di rumah. Yang saya bilang, kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah karena adalah alian maha tinggi. Kamu jangan merasa tinggi karena sebagai suami bisa macam makan dengan siapa. Yang maha tinggi itu Allah. Ya, Kabirun, Allah itu maha besar. Kamu jangan merasa besar dalam rumah tangga. Udah jangan nyari-nyari terus, jangan merasa paling ini sendiri, jangan itu. Udah maafkan saja. Wong nyatanya dia sudah sadar menyadari wis mulai apik, udah pelan pelan. Wallahu a'lam. Ya tadi yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Masih? Ada waktu. Lumayan jawab saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya kan? Nah, itu kawasan, jangan lupa. Semuanya jangan lupa. Ya, itu nanti kok. Jadi minta ibu dan sebagainya. Supaya kita tetap sembuh, sehat lah. Yang sakit biar sembuh, yang sembuh biar sehat, yang sehat juga selamat. Tetap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diperlukan dalam hamba yang muslimin dan muslimin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa tempat batabi bainana wa bainahum bil rafiq rahim wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Kemudian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum